semuanya, selamat datang di video kami. Buat kalian yang lagi nyari materi mengenai pemberhentian pegawai, kalian sudah berada di video yang tepat. Sebelum kita lanjut ke pemberhentian pegawai, lalu hukum apa saja yang mendasarinya, apa saja bentuk-bentuknya, dan bagaimana prosesnya, ayo kita berkenalan dulu. Pose with the fans. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Happy watching everyone! Pemberhentian pegawai merupakan suatu masalah yang timbul dalam kegiatan organisasi. Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan dan tujuan tertentu. Ada beberapa pengertian pemberhentian pegawai menurut para ahli di antaranya. Yang pertama, menurut Siagian, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja ialah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawan terputus. Pada dasarnya, pemutusan hubungan kerja mengambil dua bentuk utama, yaitu berhenti dan diberhentikan. Yang kedua, menurut Manulang, mengatakan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, menurut Susilo Martoyo, mengelompokkan pengertian pemutusan hubungan kerja sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Yang kedua, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat negatif apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut atau secara tidak wajar, seperti pemecatan, diberhentikan secara tidak hormat, dan sebagainya. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara pegawai negeri. Keenam, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 1980 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. 7. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 1987 tentang batas pensiun pegawai negeri sipil. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Ada beberapa macam atau bentuk pemberhentian pegawai, yaitu yang pertama, pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. Menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Tenaga Kerja Indonesia tahun 2003, pasal 307, berdasarkan sifatnya, pemutusan hubungan kerja dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama, pemutusan hubungan kerja secara hormat. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dengan pegawai karena alasan yang pertama, keinginan tenaga kerja yang bersangkutan. 2. Telah mencapai batas waktu kontrak tenaga kerja. 3. Terjadi perekrutan tenaga kerja baru. Dan yang keempat, tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini dapat terjadi manakala tenaga kerja yang bersangkutan dikarenakan tahanan, sementara oleh yang berwenang dikarenakan diduga melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Pemutusan hubungan kerja ini dikatakan pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat secara terpaksa harus dilakukan oleh manajemen karena hal-hal berikut. Tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kerja serta janji yang telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerja sama. 2. Bertindak dan berperilaku yang merugikan perusahaan
baik dalam jumlah besar maupun kecil. 3. Tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan melakukan tindak pidana. Dan yang keempat, kemungkinan yang terus dilakukan dan telah diperingatkan beberapa kali oleh manajemen. Pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Ada 4 macam pemberhentian pegawai, yaitu yang pertama, pensiun. Adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya lebih lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai, di mana pemberhentian ini dilakukan perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat di mana terjadi setelah perusahaan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan. 3. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Merupakan pemberhentian yang dilakukan langsung oleh perusahaan berdasarkan pertimbangan dari perusahaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisme, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan yang dihadapi perusahaan, misalnya semakin kecil atau sempit jangkauan kegiatan organisasi tersebut. Yang kedua ada karena penyelewengan disiplin. Penyelewengan atau tindak pidana lainnya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran. Penyelewengan atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukum pidana. Yang ketiga, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kandidat yang baik. 4. Pemberhentian sementara, yaitu pemberhentian sementara yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pegawainya dengan alasan tertentu, diantaranya yaitu karena alasan kesulitan yang dihadapi perusahaan, yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Terus ada lagi karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya yang masih dalam batas wajar dan masih dapat diterima oleh perusahaan serta bukan merupakan tindak pidana berat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses pemberhentian pegawai. Proses ini dibedakan sesuai dengan sebab dari pemberhentian pegawai itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pemberhentian pegawai karena pensiun. Seorang pegawai memasuki usia pensiun di usia 55 tahun. Dalam menghadapi pegawai yang akan pensiun, pihak perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kepada pegawai yang bersangkutan diberikan surat keputusan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, paling lambat 6 bulan sebelum masa pensiun, pihak perusahaan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya, yang kedua adalah pemberhentian pegawai karena permintaan dari pegawai itu sendiri. Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini, perlu diperhatikan antara lain beberapa hal berikut. Yang pertama, paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasannya secara jelas. Yang kedua, karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun.
Yang ketiga adalah pemberhentian pegawai langsung oleh perusahaan. Ada 3 sebab yang membuat pegawai tersebut diberhentikan, yaitu karena adanya penyederhanaan organisasi, karena pelanggaran disiplin, dan karena ketidakmampuan pegawai itu sendiri. 2 di antara ketiga alasan tersebut merupakan pemberhentian secara hormat dan pegawai yang bersangkutan akan mendapatkan pesangon. Sedangkan untuk alasan karena pelanggaran disiplin, maka pegawai tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat dan tidak akan mendapatkan pesangon. Yang terakhir adalah proses pemberhentian sementara. Ada 2 alasan yang membuat terjadinya proses pemberhentian sementara, yaitu kondisi perusahaan dan pelanggaran penyelewengan. Dalam menghadapi pemberhentian karena alasan yang pertama, perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah paling lambat 1 bulan sebelum pemberhentian, pihak perusahaan harus memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan mengenai keadaan perusahaan dan rencana adanya pemberhentian sementara. Yang kedua, kepada pegawai yang bersangkutan tetap diberikan balas jasa sebesar gaji pokok. Yang ketiga, apabila kondisi perusahaan semakin melemah dan menunjukkan keadaan yang sulit untuk ditingkatkan kembali, maka pemberhentian sementara tersebut paling lama 6 bulan sejak tanggal pemberhentian dapat dikeluarkan surat keputusan PHK dengan hormat. Dengan ketentuan, perusahaan perlu memberikan pesangon, uang jasa, uang ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Untuk alasan yang kedua, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apabila pegawai yang melanggar disiplin dan melakukan manipulasi atau penyelewengan telah diberi peringatan tertulis, tidak menunjukkan perubahan sikap, maka kepada pegawai tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing. Yang kedua, selama pemberhentian sementara tersebut, kepada pegawai yang bersangkutan hanya atau dapat diberikan 80% gaji pokok per bulan. Yang ketiga, apabila setelah paling lama 3 bulan pemberhentian sementara tersebut berlangsung, pegawai yang bersangkutan dapat diperkenankan kembali bekerja seperti biasanya dengan mendapat hak-haknya kembali secara utuh. Tetapi apabila penyelewengan atau pelanggaran disiplin tersebut diulangi oleh pegawai tersebut, pihak perusahaan dapat langsung mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada perusahaan. Dicukupkan sekian ya. Maaf jika masih banyak kekurangan dari berbagai aspek di kelompok kami. Semoga bermanfaat semuanya. Thanks for watching.